Data digital dalam konteks ketahanan nasional merujuk pada informasi yang disimpan, diproses, dan disebarluaskan melalui teknologi digital yang berhubungan dengan individu atau pribadi, maupun entitas yang lebih besar seperti lembaga pemerintah, organisasi, atau perusahaan atau institusi. Data ini memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas dan keamanan suatu negara karena berkaitan langsung dengan aspek sosial, ekonomi, politik, dan pertahanan. Kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia yang pertama adalah pada tanggal 15 Agustus 2024. Kasus ini melibatkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan atau sering disebut dengan BPJS Kesehatan yang mengakibatkan lebih dari 20 juta peserta mengalami bocornya informasi pribadi. Yang kedua itu pada tanggal 18 September 2024 terjadi juga kasus pembocoran data NPWP Bejorka. Bejorka ini adalah salah satu peretas yang terkenal yang telah membocorkan lebih dari 6 juta data nomor wajib penduduk, termasuk juga data pribadi Presiden Joko Widodo. Dan yang ketiga dan yang paling terakhir adalah tanggal 26 Oktober 2024 terjadi kebocoran data KSP Indonesia yang dinyatakan lebih dari 3.000 catatan informasi staf pemerintah dari kantor staf presiden dilaporkan telah dibocorkan dari dark web. Kasus ini diungkap oleh sebuah akun pada aplikasi X atau Twitter. Baik, saya akan membahas mengenai peran data digital, data pribadi, dan data institusi. Data digital telah menjadi aset yang sangat berharga di era informasi saat ini. Baik data pribadi maupun data institusi memiliki peran yang sangat krusial dalam berbagai aspek kehidupan dan bisnis. Baik, marilah saja kita bahas lebih dalam tentang peran masing-masingnya. Untuk data pribadi, merupakan informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh data pribadi meliputi nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, riwayat kesehatan, hingga preferensi pribadi. Nah, peran data pribadi, personalisasinya, data pribadi memungkinkan perusahaan memberikan layanan yang lebih personal dan relevan bagi konsumennya. Misal, rekomendasi dari produk di toko online berdasarkan riwayat pembelian atau riwayat searching oleh suatu pengguna. Selanjutnya adalah pengembangan produk. Data pribadi dapat digunakan untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, itu adalah penelitian. Penelitian data pribadi yang telah dianonimisasi dapat digunakan untuk penelitian ilmiah. Misalnya, dalam bidang kesehatan ataupun bidang sosial. Yang terakhir adalah pemasaran. Pemasaran di sini, data pribadi digunakan untuk membuat kampanye pemasaran yang lebih efektif dan menargetkan audiens yang tepat. Nah, di sini terdapat beberapa resiko. Yang pertama adalah penyalahgunaan. Penyalahgunaan data pribadi yang jatuh ke tangan yang salah dapat disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sah, seperti penipuan identitas ataupun pemerasan. Kedua adalah pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi di sini, pengumpulan dan penggunaan data pribadi yang berlebihan dapat melanggar privasi individu. Selanjutnya ada data institusi. Data institusi adalah data yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga seperti data keuangan, data pelanggan, data operasional, dan data intelektual. Selanjutnya, peran data institusi, salah satunya adalah pengambilan keputusan. Nah, mungkin pengambilan keputusan di sini membuat keputusan bisnis yang lebih baik.
misalnya dalam perencanaan strategi, pengelolaan risiko, dan optimasi operasional. Nah, selanjutnya adalah efisiensi. Efisiensi di sini dimaksudkan dengan digunakan untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis dan mengurangi biaya operasional. Selanjutnya adalah inovasi. Inovasi di sini data institusi dapat menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Selanjutnya adalah kompetitif. Perusahaan yang mampu memanfaatkan data institusi secara efektif akan memiliki keunggulan yang kompetitif. Tantangan dalam pengelolaan data digital. Yang pertama, kurangnya kesadaran akan keamanan data. Banyak individu dan organisasi belum memahami pentingnya melindungi data digital mereka. Contohnya, praktik berbagi informasi pribadi secara sembarangan di media sosial atau lemahnya kebijakan keamanan di institusi. Yang kedua, ada infrastruktur digital yang belum merata. Infrastruktur teknologi yang tidak merata di berbagai daerah menghambat pengelolaan data yang efektif. Contohnya, keterbatasan akses internet di wilayah terpencil menyebabkan kesenjangan digital. Yang ketiga, kurangnya ahli keamanan cyber. Kekurangan tenaga ahli yang mampu melindungi data digital dari ancaman cyber. Contohnya, minimnya sumber daya untuk menangani serangan cyber yang kompleks. Lalu yang terakhir, regulasi yang belum matang. Meskipun Indonesia telah memiliki UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, implementasi dan pengawasan masih lemah. Contohnya, kurangnya sanksi tegas terhadap pelanggaran data digital. Selain tantangan, terdapat juga ancaman terhadap data digital. Yang pertama, serangan cyber. Peretasan terhadap sistem digital pribadi maupun institusi. Contohnya, serangan ransomware terhadap institusi pemerintah yang dapat melumpuhkan layanan publik. Kedua, kebocoran data. Data sensitif bocor dan dijual di pasar gelap. Contohnya, kasus bocornya data pelanggan perusahaan besar di Indonesia yang mempengaruhi privasi jutaan orang. Lalu yang ketiga, penyalahgunaan data. Data digunakan untuk tujuan yang tidak sah, seperti manipulasi opini publik atau pencurian identitas. Contohnya, penggunaan data pribadi untuk menyebarkan disinformasi di media sosial. Yang keempat, spionase digital. Pencurian informasi strategis oleh pihak asing untuk melemahkan keamanan nasional. Contohnya, peretasan data militer atau intelijen yang dapat membahayakan pertahanan negara. Yang kelima, serangan terhadap infrastruktur kritikal. Serangan yang menargetkan infrastruktur penting seperti energi, transportasi, atau komunikasi. Contohnya, serangan terhadap sistem SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition yang mengelola pembangkit listrik. Lalu yang keenam, propaganda dan manipulasi data. Pemanfaatan data untuk menyebarkan propaganda atau memanipulasi masyarakat. Contohnya, penggunaan algoritma media sosial untuk menyebarkan berita palsu atau polarisasi masyarakat. Solusi dari kami yang pertama dengan mengimplementasikan enkripsi data, yaitu dengan menggunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif saat disimpan maupun saat ditransmisikan. Ini juga membantu dengan bahwa hanya yang memiliki kunci akses yang dapat mengakses informasi tersebut. Yang kedua, kami juga menyarankan dengan pengelolaan akses yang ketat, yaitu dengan mengaktifkan tekan akses yang ketat dengan memberikan hak akses pada individu yang membutuhkan untuk tugas mereka. Ini juga membantu untuk meminimaliskan risiko terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan teknologi biometrik. Teknologi biometrik ini seperti sidik jari ataupun pengenalan wajah. Ini membantu untuk menghindari risiko terjadinya pencurian data karena teknologi biometrik ini membantu meningkatkan keamanan dalam proses autentifikasi pengguna.